Ya, lalu apakah sejumlah partai peserta pemilu yang merasa terpanggil membenahi pemilu yang dinilai cacat dan penuh kecurangan akan mengajukan hak angket atau interpelasi? Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan atau sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Kabid Riset Tim Hukum Nasional Amin, Dr. Jamaluddin Ghaffur. Selamat malam, Pak Jamal. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran, Frits Edward Siregar. Selamat malam, Bung Frits. Selamat malam, Bang. Selamat malam, kawan-kawan. Terima kasih sudah hadir. Lalu hadir pula Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Firman Jaya Daeli. Selamat malam, Pak Firman. Selamat malam, Bung David ya, dan kawan-kawan sekalian. Ya, terima kasih sudah hadir. Serta ada Pak Jerry Sumampo, pengamat pemilu. Selamat malam, Pak Jerry. Halo Pak Jerry, boleh di-unmute Pak? Untuk... Sudah ya? Oh sudah, baik. Agak kecil suaranya Pak. Jadi nanti kita boleh, ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Saya langsung ke Pak Firman dulu. Pak Firman, ini Mas Ganjar mendorong untuk adanya hak angket atau interpelasi nih karena ada dugaan kecurangan yang harus dibuktikan. Apakah sudah ada komunikasi antara fraksi di DPR RI? Ada dua hal ya. Jadi ada pendekatan partai politik pengusung pasangan calon 03 dan juga ada pendekatan TPN, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Kita harus tata sedemikian rupa soal perjuangan konstitusional dalam rangka untuk mengatasi sejumlah hal yang menjadi aspirasi rakyat berkaitan dengan kecurigaan dan juga kecurangan dan sejumlah pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang berlangsung. Yang pertama, kalau pendekatan TPN, apalagi saya dalam hal ini kapasitas sebagai Wakil Deputi Hukum TPN, tentu kita menggunakan instrumen hukum, yaitu hak hukum konstitusional, yaitu dengan berbagai pola, bentuk, jenis nanti perjuangan-perjuangan yang tersedia. Dan sejumlah juga ruang-ruang yang tersedia yang akan kita ciptakan sedemikian rupa dalam rangka mewadahi, mengakomodasi, dan mengagregasi ya seluruh hal yang menjadi aspirasi rakyat. Hal yang kedua adalah tentu juga yang berkaitan dengan hak interpelasi, itu akan ada tingkatannya ya, interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat. Itu ranah partai politik. Dalam kerangka partai politik, maka tentu partai politik pengusung dalam hal ini PD Perjuangan, kemudian P3, Hanura, dan Perindo, terutama dua partai politik yang ada di dalam parlemen, tentu melihat ini sebagai sesuatu momentum, sesuatu modal konstitusional untuk mewadahinya dengan pendekatan langkah-langkah politik konstitusional. Nah, bagaimana kita menempatkan langkah-langkah politik konstitusional melalui parlemen ini, baik dalam bentuk misalnya hak interpelasi, apalagi nanti kalau berlanjut dengan angket dan menyatakan pendapat, paling tidak dalam ranah terlebih dahulu yaitu interpelasi atau angket ya. Ya itu paling tidak itu sebuah instrumen ruang yang melengkapi, yang lebih leluasa, yang lebih luas pola kerjanya dibanding dengan jikalau hanya semata-mata dengan pendekatan Mahkamah Konstitusi. Tentu yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi adalah soal yang berkaitan dengan dua hal, yaitu baik pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, juga tidak hanya sekedar pendekatan yang selisih sengketa suara. Nah, oleh karena itu maka tentu hak-hak tadi itu ditempatkan sebagai sebuah instrumen untuk menampung, mewadahi, mengakomodasi, memperoleh aspirasi rakyat yang bisa lebih kreatif, lebih leluasa, lebih banyak ruangnya dibanding dengan pendekatan-pendekatan konstitusional Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kalau yang dari sisi nomor 2 itu apakah sudah ada pembicaraan dengan bukan hanya P3 tapi mungkin juga ada dengan PKB atau Nasdem gitu, PKS? Iya, idealnya memang kalau pembicaraan melalui pendekatan hukum sebetulnya sudah berlangsung ya dengan 01. Walaupun pertemuannya secara informal, tapi masih belum berlanjut pada kerjasama strategis. Nah, idealnya tentunya juga partai politik pengusung 01, yaitu Nasdem, PKB, kemudian juga PKS dalam kerangka satu kekuatan politik yang signifikan untuk bergandengan bersama dengan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan P3 nantinya. Jikalau ini melihat bahwa Pilpres ini banyak mengalami pelanggaran-pelanggaran, banyak mengalami kecurangan, maka jawabannya adalah ada juga pendekatan politik konstitusional selain pendekatan hukum konstitusional. Baik. Nah, makanya sebetulnya Bung David dan teman-teman kita berharap jangan dulu ada langkah-langkah yang mengganggu, menghambat proses demokrasi yang sedang berlangsung karena tahapan pemilu ini belum selesai. Jadi ini juga belum selesai, kita belum tahu hasil semua. Oleh karena itu maka jangan sampai ada juga gangguan-gangguan dari kekuasaan untuk langsung atau tidak langsung menghambat. Ya, tapi sudah disiapkan ya, sudah disiapkan untuk interpelasi di DPR ya. Coba saya ke Pak Jamal deh, Pak Jamal, apakah memang dari tim 01 juga kemudian seluruh jajaran partai pendukungnya ini akan mengusung interpelasi juga? Iya, tadi pagi kami tim hukum nasional sudah melakukan koordinasi dengan Capres dan Cawapres. Pada intinya tadi Pak Muhaimin terutama menyampaikan bahwa niatan untuk mendorong agar ada pengawasan dari DPR melalui hak interpelasi ini memang juga menjadi satu concern yang sedang diusahakan oleh partai-partai pengusung di 01 begitu. Saya kira ini sesuatu yang sangat positif ya bagi demokrasi kita karena hak angket dari DPR ini merupakan salah satu sarana konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu terutama di 2024 yang di tengah-tengah publik ini menimbulkan banyak sekali kontroversi terutama berkaitan dengan dugaan-dugaan kecurangan begitu ya yang terjadi, yang dugaan kecurangan ini sudah masuk kategori sebagai kecurangan yang TSM tadi. Nah, sehingga melalui hak angket yang nanti akan dilakukan oleh DPR menurut saya berbagai kecurigaan-kecurigaan itu nanti bisa dibuktikan secara formal di lembaga negara begitu, sehingga ini tidak dibiarkan sebagai isu liar yang hanya ada di masyarakat tetapi ditangkap oleh para wakil rakyat kita secara responsif untuk dibawa kepada DPR karena di sanalah nanti aspirasi rakyat ini akan ditampung begitu ya. Tapi untuk pembuktiannya nanti di MK itu kurang nggak cukup atau bagaimana? Ya, di MK tentu itu juga merupakan salah satu saluran konstitusional ya untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pandangan menyikapi hasil pemilu begitu ya, bahwa MK itu merupakan satu jalur yang secara hukum juga terbuka, itu iya begitu, dan bahwa di forum DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat saya kira ini juga secara hukum merupakan satu mekanisme yang penting juga untuk kita coba begitu ya. Karena di Mahkamah Konstitusi itu kan nanti sudah lebih banyak kepada membicarakan tentang hasil. Sementara di proses DPR melalui hak angket ini kita dorong untuk menyelidiki soal pelanggaran-pelanggaran terutama yang terjadi pada saat proses pemilu itu terjadi begitu ya. Sehingga nanti antara hasil angket di DPR dengan di Mahkamah Konstitusi ini bisa disinkronkan apakah betul hasil pemilu yang nanti akan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi itu dilahirkan dari proses-proses cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan negara hukum, kira-kira begitu. Kalau boleh tahu sudah berapa orang mungkin yang ikut, yang sudah ada nama-nama kan tentunya, ada syarat minimum dan ya persyaratannya begitu. Ya, jadi sudah kalau menurut peraturan perundang-undangan di Undang-Undang MD3 itu diatur bahwa pengusul itu minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Nah, untuk jumlah konkretnya berapa pengusul dan berapa fraksi, kebetulan kami di tim hukum nasional belum mendapatkan rincian secara jelas mengenai hal itu begitu. Baik, Bung Frits, saya ke Bung Frits sekarang. Bung Frits, ini gimana Anda melihat hal ini? Apakah tim TKN juga akan melakukan sesuatu untuk menjawab persoalan yang ada sekarang dalam konteks bahwa ini kemudian akan maju ke interpelasi begitu? Pertama-tama perlu kita sepakati dulu Bang, bahwa jangan terlalu cepat mengatakan bahwa pemilu tahun 2024 adalah pemilu yang curang. Kalau kita mengacu kepada pengalaman 2019,
ada 16.000 pelanggaran administrasi, ada 584 putusan pidana, ada 69 putusan pidana terkait dengan politik uang, dan ada berbagai putusan terkait dengan orang yang mencoblos lebih dari 1 kali, merusak kertas suara, ataupun mencoblos tidak sesuai dengan namanya. Apa yang mau saya sampaikan adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hari pemungutan suara itu sudah ada memiliki putusan pidananya apabila kita mengacu kepada pemilu tahun 2019. Jadi apabila karena ada sedikit-sedikit yang terjadi pelanggaran yang terjadi kemudian mengatakan itu curang, saya rasa itu terlalu membesar-besarkan. Kami tidak mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Firman, dapat kita salurkan melalui lembaga yang telah diberikan oleh konstitusional, yaitu Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, kalau kita mengacu kepada hak angket dan juga hak interpelasi, itu adalah memang hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, pasal 20A, junto pasal 79 Undang-Undang MD3. Ada hak angket untuk menyelidiki sesuatu dan ada hak untuk melakukan pertanyaan, hak interpelasi. Dan kalau kita mengacu kepada praktek ketatanegaraan kita, memang ada beberapa kali hak angket, misalnya hak angket untuk penyelenggaraan ibadah haji, atau hak angket untuk kenaikan harga BBM, ataupun hak angket atas penjualan tanker Pertamina misalnya. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, bukankah KPU dan Bawaslu adalah lembaga yang independen, yang terlepas dari pemerintah? Kalau kita mengacu kepada pasal 20A dan pasal 79 daripada Undang-Undang MD3, hak angket dan hak interpelasi adalah hak untuk bertanya kepada pemerintah. Dan saya rasa partai politik pendukung 1 dan pendukung 3, kita sama-sama sepakat bahwa KPU dan Bawaslu adalah lembaga yang independen di dalam menyelenggarakan pemilu. Kami melihat ada ketidakcocokan ataupun salah alamat apabila mempertanyakan KPU dan Bawaslu dengan mempergunakan hak angket ataupun hak interpelasi. Yang kedua, apabila Komisi 2 merasa ada dalam proses penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai, selama ini kan Komisi 2 DPR dapat saja memanggil KPU dan Bawaslu terhadap tindakan apabila ada yang merasa tidak pas. Tetapi di dalam proses yang sekarang, kita kan harus bisa melihat proses penghitungan, proses rekapitulasi sedang dalam proses. Dan teman-teman di paslon 1 dan paslon 3 dapat mempergunakan pelaporan kepada Bawaslu dan juga dapat sama-sama untuk menyiapkan di Mahkamah Konstitusi. Dan jangan juga melihat bahwa kami juga paslon 2, Bang, kami juga melakukan punya saksi di rekap kecamatan. Kami juga melakukan foto, video apabila ada proses penghitungan yang tidak benar. Kami juga mengajukan keberatan. Kami juga mempersiapkan bahan-bahan apabila ada suara kami yang hilang, seperti kasus di Wonosobo, kampus di Wonogiri atau Malang. Itu merupakan hal-hal yang juga kami persiapkan untuk dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya mengajak kita semua nggak menjadi tantrum politik gitu loh. Apa-apa langsung marah-marah. Kemudian mau mengajakkan untuk hak angket dan hak untuk interpretasi. Sebagai negarawan, kita harus bisa menerima kekalahan misalnya. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo pada tahun 2019 misalnya. Dan itu juga mari kita lakukan untuk menenangkan para pendukung kita untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, tetapi mempergunakan jalur-jalur konstitusional yang sudah diberikan oleh undang-undang. Baik, saya ke Pak Jerry dulu. Pak Jerry, apakah memang hak angket dan interpelasi atau interpelasi tadi yang dimajukan ya adalah sebuah jalan yang tepat, langkah yang tepat gitu untuk persoalan saat ini? Ya, terima kasih, Mas. Saya mau mengatakan mungkin 3 hal ya. Yang pertama begini, sebetulnya kan ini ada pertama jalur hukum ya. Artinya kalau kita ada dugaan kecurangan itu ada jalur hukum, tapi juga ada jalur politik. Ini bisa dilakukan pra TPS maupun pasca TPS. Kalau pra TPS itu jalur hukumnya ke Bawaslu, kalau pidana itu bisa juga ke Petun. Tapi sebetulnya pra TPS itu juga bisa lewat jalur politik di DPR. Misalnya, kalau ada kecurigaan tentang bansos yang begitu tinggi, kan DPR punya hak untuk interpelasi atau angket gitu ya. Jadi ada 2 jalur itu ya, yang sebetulnya bisa digunakan pra
atau sesudah TPS gitu ya. Nah, sayangnya begini, kita punya kebiasaan itu lebih banyak kita heboh memang setelah ada gambaran hasil. Ini gambaran hasil ya, belum hasil akhir. Setelah ada gambaran hasil baru kita heboh. Kita sebetulnya di lembaga-lembaga pemantau dan pegiat pemilu ya, agak kecewa karena peserta pemilu, pasangan calon ya, itu relatif tidak bersuara apa-apa ya terhadap berbagai kecurangan yang kita suarakan di pra-TPS. Bahkan yang sudah didukung oleh kalangan akademisi dan kampus. Jadi itu catatan saya yang pertama. Yang kedua begini, tadi Bung Frits bilang bahwa ada kecurangan. Betul. 2019 ada apa pelanggaran, Bang? Pelanggaran, bukan kecurangan. Pelanggaran kecurangan. 2019 dan 2014 juga banyak. Hanya kalau menurut penglihatan dan pengamatan kami, karakteristik kecurangan dan pelanggaran di 2024 ini agak sedikit berbeda. Gitu ya. Salah satu yang khas itu adalah Presiden itu terjun langsung dalam rangka mengendorse satu pasangan calon. Ini tidak ada di 2019 dan 2014 ya. Artinya ada karakteristik persoalan atau pelanggaran yang sedikit berbeda dengan 2019 dan 2014. Nah, catatan saya yang ketiga, apakah bisa interpelasi atau hak angket? Saya kira sangat mungkin. Tadi Mas Jamal sudah mengemukakan hanya butuh 25 orang untuk mengusulkan itu dari dua partai atau dua fraksi yang berbeda. Saya kira kalau 01 dan 03 itu sudah ada komunikasi dan bersepakat gitu ya, interpelasi dan angket itu sangat mungkin dilakukan. Tentu itu bukan dilakukan terhadap penyelenggara pemilu ya, tetapi itu dilakukan terhadap pemerintah karena ada problem-problem dalam kebijakan pemerintah yang terjadi pra-TPS ya, pra-TPS yang memang kita lihat dan kita saksikan bersama itu secara langsung mengendorse dan menguntungkan pasangan calon tertentu atau peserta pemilu tertentu. Nah, di sini tentu DPR punya kewenangan untuk melakukan interpelasi atau angket gitu ya, karena ini berkaitan dengan pemerintah. Kan yang sudah muncul di publik itu adalah dana bansos itu hampir 500 triliun. Itu lebih tinggi dari dana kita ketika menangani COVID di tahun 2020 dan 2021. Nah, ini tentu bisa jadi tanda tanya publik yang selama ini sudah jadi tanda tanya publik, dan ini bisa menjadi persoalan di DPR untuk meminta penjelasan dari pemerintah atau bahkan untuk melakukan hak angket itu. Baik. Jadi hak angket itu sangat mungkin dilakukan oleh DPR dalam situasi sekarang. Meskipun tadi saya kemukakan ya, kita memang agak menyesalkan ya, karena hak angket itu juga bisa dilakukan pra-TPS, artinya pra pemungutan suara. Kenapa tidak? Gitu ya, karena subjek yang diurus itu kan adalah pemerintah, bukan penyelenggara pemilu. Ya. Nah, yang tadi Bung Frits kemukakan, saya kira saya setuju ya. Semestinya Komisi 2 DPR sekarang ini bisa saja memanggil penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, atau mungkin juga DKPP, karena kalau kita lihat di media sosial sekarang ini banyak sekali postingan-postingan kecurangan ya yang dilakukan oleh peserta pemilu. Saya tidak menuduh satu peserta pemilu tertentu ya, tetapi kalau orang seperti kami nih atau lembaga-lembaga pemantau pemilu seperti kami, itu kan kita komit terhadap pemilu bersih. Kita komit terhadap pemilu yang jujur dan adil. Karena itu siapapun pelakunya itu harus diproses gitu. Nah, ini yang harus kita bersihkan ya. Kalau kita punya komitmen itu, untuk alasan itu Komisi 2 sudah bisa memanggil penyelenggara pemilu ya untuk melihat seberapa bersih, seberapa jujur, seberapa adil proses-proses yang terjadi hari H dan setelah hari H. Kan banyak kami mengatakan kalau proses hari H mungkin sudah berlangsung luber ya, langsung umum, bebas dan rahasia. Tapi soal bersih, jujur, dan adil itu masih sebuah persoalan yang harus kita
cermati dan harus kita kritisi. Baik Pak Jerry, terima kasih. Saya mau coba ke Pak Firman dulu mengenai apa yang Anda pertanyakan tadi juga. Pak Firman, jadi yang jadi materinya nih yang mana gitu, yang kemudian akan diangketkan atau diinterpelasikan begitu? Tentu ada 3 hal ya, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah sebelum pemungutan penghitungan suara, dimulai misalnya dari rangkaian tahapan Pilpres dengan putusan Mahkamah Konstitusi 90 dan seterusnya. Yang kedua pada saat pemungutan penghitungan suara. Yang ketiga juga pasca pemungutan penghitungan suara. Nah, lalu bagaimana salurannya? Ada berbagai saluran. Ada saluran Mahkamah Konstitusi dan saluran hukum konstitusional yang lain. Saluran politik konstitusional adalah melalui DPR RI. Pertanyaannya adalah, apakah boleh melalui Komisi 2 DPR RI? Boleh. Apakah bisa melalui antar komisi juga? Boleh. Tapi TPN dan partai politik pengusung 03 memandang betul pendekatannya adalah lebih pada hak angket. Karena hak angket itu lebih luas, lebih menyeluruh, lebih bisa menyentuh untuk bisa memberikan fungsi dan kewenangan penuh bagi DPR untuk melakukan penyelidikan. Jadi tidak sepotong-sepotong seperti pada saat rapat kerja dan RDPU dengan Komisi 2. Ini jalur politik yang diambil berarti Bang kan? Iya, jadi apakah ini bisa-bisa karena terminologi pemerintah itu tidak P kecil, P besar, yaitu elemen-elemen yang melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraan termasuk KPU. Tapi apakah Bang Firman juga mau membawa putusan MK untuk dibahas di DPR, Bang? Kalau gitu setiap putusan MK juga bisa dibahas dong, Bang. Oh, bukan dong, lain soal lagi itu. Itu kan menjadi bagian yang akan dipercakapkan nantinya. Maka instrumennya adalah angket dulu. Saya hanya mau katakan misalnya KPU itu lembaga independen, tapi bukan berarti tidak melaksanakan fungsi kenegaraan. Itu objek yang bisa menjadi hak angket. Karena itu adalah fungsi-fungsi pemerintahan P besar. Itu namanya adalah fungsi-fungsi kenegaraan. Bank Indonesia, saya pernah menjadi pansus, bisa. Itu juga independen. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Ini adalah kedaulatan rakyat. Nah, ada pembeda dengan 2019. Sekarang ini, 2024, kita tidak pernah menemukan dulu soal MK, putusan etik Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelanggaran MK dalam kaitan dengan soal putusan MK tahun 90. Yang kedua, kita belum pernah menemukan dulunya DKPP yang memberikan sanksi etik kepada komisioner KPU. Yang ketiga, Bang, kita kalau yang saya protes, Bang, karena saya juga pernah kena DKPP dan KPKP yang lain juga pernah kena DKPP. Jadi berkaitan dengan yang kena DKPP juga ada. Menurut saya penentuan pasangan calon nanti kamu diberikan kesempatan, Bung Fitz. Jadi saya dulu berkesempatan. Jadi saya juga ingin katakan secara kategorial ya pasti. Ini belum ada yang menang, belum ada yang kalah. Jadi nggak usah dulu merasa sudah menang. Dan juga kita tidak merasa kalah, karena kita tahu persis hasil sementara ini masih bersifat basis TPS ini masih berapa persen. Sudah 75% nih, Pak. Nah, jadi oleh karena itu, maka pembeda yang lain dengan 2019 adalah yaitu pernyataan juga Bapak Presiden di lapangan Halim, yaitu yang menyatakan pernyataan politik boleh kampanye dan boleh berpihak. Belum lagi soal politisasi anggaran dan politisasi pangan, di mana sebetulnya 2 instrumen yang dilanggar di situ. Jikalau melebihi, misalnya sampai 500 triliun, maka sesungguhnya basis dasar hukumnya adalah tidak hanya undang-undang biasa, harus ada Perpu. Yang kedua, kalau pada situasi kondisi darurat, iya. Tapi ini kan tidak situasi kondisi darurat, tapi ada konteks, ada ruang yang berkaitan dengan relasi dengan kepentingan kelompok di dalam pemilihan. Jadi ada pembeda dengan 2019 dan 2014 jelas-jelas. Nah, itu yang akan kita lihat sebagai nafas panjang, satu rangkaian panjang yang muaranya adalah pemungutan penghitungan suara. Tapi ada rangkaian panjang ini. Menurut saya, kalau misalnya kita semua terpanggil membangun demokrasi, kita setuju hak angket. Kalau ada juga keberatan yang mau diselidiki oleh 01, 02 atau dari rakyat, silakan. Kalau kita mendukung reformasi dan demokrasi. Baik. Jadi tidak ada persoalan sebetulnya kalau menurut kami. Baik, saya coba kasih kesempatan ke Bung Frits dulu ya untuk menjawab yang tadi. Ya, kalau melihat bahwa misalnya kan kita ini kan berbicara mengenai hak angket dan juga hak interpelasi. Kita menghormati bagaimana
independensi sebuah lembaga negara. Kita menghormati sebuah Mahkamah Konstitusi. Apakah Bang Firman, Bang Jamal setuju bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan? Kan tidak. Kita sebagai sarjana hukum, kita setuju bahwa putusan pengadilan itu harus dilaksanakan, dan itu adalah dan oleh karena itu itulah yang dilakukan oleh KPU dengan segala dinamika yang politik yang terjadi. Kalau saya tidak mengatakan bahwa kita tidak dapat membahas sebuah putusan DKPP, tapi dalam proses penyelenggaraan pemilu kita harus bisa membedakan mana putusan DKPP yang merupakan sebuah pelanggaran etik terhadap person secara perseorangan daripada DKPP. Sedangkan kita berbicara sebagai sebuah sistem pemilu di mana ini begitu banyak orang, ada begitu banyak tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, dan itu merupakan tanggung jawab kita sebagai paslon 1, 2, dan 3 untuk menjaga hak suara rakyat dan juga untuk menjaga proses dari yang semua yang sudah kita lakukan. Jadi dalam untuk proses tersebut kita harus bisa melihat, bukankah partai politik 1, 2, dan 3 sudah bisa membayangkan sebuah hal apa yang akan terjadi dalam sebuah proses pemilu di mana ada pelanggaran, begitu banyak jenis pelanggaran, saran dan perbaikan, ada sebuah mekanisme, misalnya ada mencoblos lebih dari satu kali, TPS yang surat-surat tertukar, ada orang yang tidak berhak untuk mencoblos, mekanismenya suara ulang, kemudian misalnya ada maksudnya pemungutan suara ulang, kemudian misalnya ada sebuah ketidaksepahaman soal siapa menjumlah berapa, terkaitnya ada ketidaksesuaian jumlah pada saat rekapitulasi kecamatan, paslon 1 dan paslon 2 dan paslon 3, kita masing-masing saksi kita bisa berhak untuk membuka kotak suara misalnya, atau kita meminta PPK untuk mengecek kembali ini suaranya benar atau tidak. Hak-hak tersebut sudah diberikan. Yang mau saya maksud kepada teman-teman sekalian bahwa ini ada proses yang sedang berjalan, yaitu proses rekapitulasi. Ada 8 juta KPPS dan juga pengawas TPS yang sedang bekerja melakukan proses rekapitulasi tersebut. Kenapa kita tidak tunggu sampai mereka selesai melaksanakan tugasnya? Dan selama proses, apabila ada ditemukan sesuatu yang tidak sesuai, pergunakan jalur yang ada, laporkan, minta adanya sebuah saran dan perbaikan. Yang kita pun sebagai negarawan, kita harus punya tanggung jawab kepada para pemilih kita. Dan itu mari kita mengajak, kita tunggu sampai dengan waktunya. Oke, Bung Frits. Demikian, Bang. Ya baik, saya kembali ke Pak Jamal. Pak Jamal, kalau dari Timnas 01 ini ya, Timnasnya Amin ini akhirnya akan arahnya, tadi interpelasi akan diajukan juga, tetapi kemudian kenapa tidak memilih misalnya seperti yang diusulkan tadi oleh Pak Jerry bahwa pakai Komisi 2 aja gitu, salah satu jalannya. Apakah sama juga alasannya dengan Pak Firman tadi? Ya, saya ingin mengoreksi pernyataan dari Bang Frits tadi ya, bahwa angket itu hanya objeknya adalah pemerintah, dalam konteks ini eksekutif presiden. Saya kira itu adalah doktrin lama yang sudah ditinggalkan. Sebab beberapa waktu belakangan KPK yang notabene dia sebagiannya adalah bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, kata Mahkamah Konstitusi dalam sisi tertentu KPK itu bisa diangket begitu ya, dan itu sudah dilakukan oleh DPR kita. Sehingga apalagi ini sekelas KPU yang dia tidak punya peran dalam fungsi yudikatif atau peradilan. Menurut saya ini hak angket itu sangat bisa saja itu dilakukan kepada KPU begitu ya. Bahwa kemudian tadi dikatakan ada saluran di Bawaslu, ada saluran di Mahkamah Konstitusi, itu memang betul, tetapi yang harus diingat bahwa saluran di DPR pun itu juga secara hukum dibenarkan. Sehingga menurut saya logikanya harus dibalik. Kalau tadi Bang Frits mengatakan ya sudahlah terima kekalahan, menunggu proses begitu ya. Kalau saya tidak ada mengatakan kekalahan atau kemenangan ya Bang Jamal. Saya hanya bilang bahwa kita terima proses itu, kita tunggu sampai penghitungannya.
Jadi artinya begini, kalau kita merasa bahwa pemilu ini memang tidak ada masalah, kenapa 02 tidak mendukung terhadap hak angket? Menurut saya justru hak angket ini bukan hanya kepentingan 01 dan 03, tapi ini juga adalah kepentingan 02 begitu. Artinya apa? Bahwa dalam konteks pemilu ada dua hal yang harus kita pastikan. Satu, pemimpin itu harus legitimate. Apa buktinya? Dia dipilih secara mayoritas oleh rakyat. Tapi yang kedua, dia harus legal. Cara dia mendapatkan suara itu harus dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. Nah, hak angket ini menurut saya salah satu mekanisme untuk mengklirkan berbagai praduga-praduga yang hari ini berkembang di masyarakat mengenai adanya berbagai macam kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam konteks pemilu. Sehingga kalau misalnya nanti hasil angket begitu ya menemukan tidak ada kecurangan, ya menurut saya ini kan jadi clear bahwa dugaan-dugaan itu memang tidak ada, hanya sekedar prasangka. Tapi kalau kemudian hasilnya memang ada bukti kecurangan, ada pelanggaran baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, ini menurut saya akan menodai terhadap demokrasi itu sendiri. Sehingga sebelum ada pelantikan terhadap presiden yang baru, maka berbagai persoalan-persoalan pemilu yang hari ini bergulir di tengah masyarakat, menurut saya itu harus diselesaikan dengan berbagai macam saluran-saluran hukum yang tersedia. Sehingga bagi saya hak angket ini bukan merupakan satu hal yang menakutkan, apalagi digambarkan untuk mengganggu terhadap independensi KPU dan proses pemilu. Tapi ini adalah jalur formal, jalur legal yang menurut hukum kita memang ya harus begitu. Jadi kalau tadi Bang Frit mengatakan jangan kemudian kita anarkis dan sebagainya, justru itu yang mau kita cegah begitu. Jangan sampai rakyat ini pada akhirnya melakukan tindakan sendiri karena memang tidak ada respon dari lembaga-lembaga formal negara menyikapi berbagai macam dugaan-dugaan penyelewengan atau pelanggaran pemilu tadi begitu. Baik, Pak Jamal dan Bapak-bapak sekalian, kita akan jeda dulu sejenak. Kita akan kembali berdialog usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Sindo Prime.